Untuk, window dressing tahun ini memang cenderung sedikit berbeda ya dibandingkan dengan, Mhm. tahun-tahun sebelumnya terutama sebelum pandemi. Karena kalau kita lihat sampai dengan hari ini, indeks IHSG sendiri hanya menguat sekitar 0,6%. Berbeda dari posisi tahun 2020 maupun tahun 2019, di mana pada tahun 2020 sendiri IHSG mengalami penguatannya itu lebih dari 6% dan kemudian juga di 2016 penguatannya itu hampir 5%. Dan memang, kalau tahun ini sedikit berbeda karena kita tahu ada beberapa, sentimen-sentimen global yang memang, kurang kondusif, salah satunya itu adalah dari penyebaran kasus virus Omikron, yang di mana di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika juga, terus menunjukkan peningkatan dan di Indonesia juga sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 itu jumlah kasusnya itu tercatat sekitar 44 kasus dan juga tadi ya pemerintah, memberlakukan mini lockdown ya, sehingga itu juga Mhm. menjadi salah satu, pemicu kenapa window dressing tahun ini tuh tidak sesignifikan, tahun-tahun sebelumnya termasuk, sebelum pandemi, seperti itu Pak Daniel. Mhm. Baik, tapi kalau kita lihat dari, window dressing sendiri ini kan banyak yang percaya bahwa dalam window dressing itu ada manajer investasi nih di sini yang dikatakan, mempercantik begitu ya laporan, keuangannya ataupun portofolionya saat tutup buku dan juga jelang akhir tahun. Nah ini masih berpotensi besar nggak nih di beberapa hari perdagangan menjelang akhir tahun 2021 untuk kembali terjadi begitu? Ya, cukup menarik memang ya, kalau kita ngomongin window dressing, apalagi window dressing ini menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu investor. Dan Mhm. untuk window dressing sebenarnya masih cukup menarik sih, walaupun memang sudah menjelang akhir tutup tahun 2021 ya. Tadi juga sudah saya sampaikan mungkin memang secara, sentimen memang kurang kondusif. Namun Mhm. mungkin, walaupun di Desember ini efeknya tidak terlalu signifikan, namun kita tunggu di Januari. Karena kita tahu biasanya di Januari juga ada yang namanya Januari Effect. Terlebih kalau kita lihat dari sentimen domestik sendiri ya, itu cukup Mhm. positif sih Pak Daniel, karena kalau kita lihat dari beberapa data ekonomi kita, itu seperti cadangan devisa Indonesia di bulan November itu juga mengalami kenaikan, kemudian juga ada indeks keyakinan konsumen kita yang meningkat menjadi 118,5, itu menandakan bahwa adanya kepercayaan masyarakat terhadap daya beli di Indonesia. Kemudian juga ada Mhm. yang cenderung positif ya. Jadi kalau kita lihat sendiri juga dari kinerja keuangan emiten-emiten big caps khususnya itu juga menunjukkan, tren yang positif. Jadi mungkin window dressing ini bisa, dimanfaatkan momentumnya untuk investor, untuk nyicil-nyicil saham nih khususnya di big caps. Apalagi banyak big caps yang masih cenderung murah secara PBV maupun PER, namun, harga sahamnya ini belum naik signifikan. Jadi mungkin kita bisa memperpanjang time frame investasinya Mhm. sampai dengan tahun depan, jadi lebih panjang aja. Karena tahun ini kan, kita masih diharapkan dari ketidakpastian sentimen-sentimen global, seperti itu. Mbak Nisa ini kami ada beberapa data ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak Nisa kan memang ada banyak saham-saham yang fundamentalnya bagus, big caps, tapi sepertinya memang terkoreksi begitu ya secara, year to date-nya. Nah ini ada beberapa nih contohnya ada Unilever, Wika, PTPP, SMGR dan juga HMSP. Apakah emiten-emiten seperti ini nih yang bisa dikoleksi oleh para sobat cuan kita mumpung lagi koreksi, jadi sobat cuan mengkoleksi gitu? Baik untuk, dari beberapa saham tersebut ada Unilever, Wika, PTPP, SMGR, dan HMSP. Memang ada beberapa saham tersebut, ada yang kinerjanya masih mengalami penurunan. Seperti Wika dan PTPP sebenarnya kalau kita lihat dari capaian kontrak barunya sampai dengan, Desember itu memang masih di bawah, targetnya ya. Tapi kita lihat Oke. lagi, di tahun 2022 pun pemerintah masih cukup optimis, terhadap pertumbuhan ekonomi kita dan diharapkan nantinya, pembangunan di Indonesia infrastruktur masih bisa berjalan lagi. Terlebih juga untuk Wika dan PTPP secara arus kasnya masih cukup, kuat ya. Dan juga untuk Unilever, mungkin walaupun, sampai saat ini harga sahamnya masih mengalami penurunan, tapi kita, cukup yakin ya dengan adanya indeks keyakinan konsumen yang terus meningkat, itu juga menjadi katalis positif untuk Unilever. Apalagi nanti
ketika adanya vaksin booster di tahun 2022 itu bisa kembali membuat aktivitas ekonomi berjalan dengan normal. Karena kalau kita lihat tingkat vaksinasi di Indonesia juga sudah cukup tinggi, di mana vaksinasi untuk dosis yang pertama itu sudah mencapai 73% dari Baik. targetnya, dan untuk dosis kedua itu sekitar 52%. Jadi harusnya dengan adanya vaksinasi yang berjalan sesuai rencana, kemudian juga pemerintah mengatur untuk menahan penyebaran kasus COVID juga cukup baik. Harusnya ini bisa menjadi momentum yang baik untuk tahun 2022, baik untuk saham-saham consumer maupun saham-saham konstruksi. Seperti itu Pak Daniel. Consumer dan konstruksi begitu ya. Ini berarti perlu perhatian lebih dari para sobat cuan kita. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan sosial media Instagram @CNBC Indonesia. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan menarik dari sobat cuan kita. Yang pertama, langsung saja kita lihat dari sobat cuan kita @ImamHYD. Katanya udah mulai window dressing, tapi IHSG-nya kok cuma di kisaran itu aja. Oke, yang kedua dari @Lilbro5, katanya window dressing di Indo cenderung nyasar perbankan. Yang mana yang masih bisa diserok? Oke, dan yang ketiga dari @Velvina, saham infra ada yang layak incer buat window dressing kah? Oke, pertanyaannya menarik-menarik sekali. Kita mulai dari yang pertama nih Mbak Nisa. Kenapa nih katanya IHSG-nya di level-level itu aja di tengah kondisi window dressing kita di akhir 2021 ini? Ya seperti yang sudah saya katakan tadi ya, memang di window dressing ini nggak sesignifikan dan antusiasnya tuh kurang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena dengan bersamaan dari penyebaran kasus Omikron yang kembali tinggi, itu juga ada tapering dari The Fed untuk memerangi inflasinya. Karena kalau kita lihat dari data ekonomi Amerika Serikat juga menunjukkan terus adanya perbaikan ya. Jadi pasar juga khawatir The Fed akan melakukan tapering, apalagi ada sinyal di tahun depan The Fed memulai taperingnya, dan juga dari domestik sendiri sampai dengan akhir tahun memang masih minim sentimen ya di sisa hari menuju akhir tahun 2021. Jadi itulah penyebabnya kenapa untuk kali ini IHSG itu cenderung bergerak di situ-situ aja ya katanya tadi. Karena memang sentimen global dari domestik juga masih belum cenderung kondusif seperti itu. Di sosial media ini terkait dengan sektor infra nih. Infra nih yang mana nih katanya yang bisa menjadi sasaran untuk window dressing bagi para sobat cuan kita? Oke Pak Daniel, untuk di infra sendiri kami melihat yang menarik itu masih ada dari sektor telekomunikasi. Salah satunya itu dari Telkom ya, di mana Telkom ini masih cukup positif secara outlook, apalagi secara kinerja. Di kuartal 3 juga dia mencatatkan kinerja yang positif. Selain itu juga kalau kita lihat konsumsi data internet juga di Indonesia menunjukkan tren yang mengalami peningkatan. Dan apalagi kalau kita lihat juga pendapatan dari data itu menjadi kontributor utama ya untuk pendapatan Telkom. Dan selain itu juga ada dari bisnis IndiHome. Kalau dilihat juga bisnis IndiHome terus menunjukkan kinerja yang juga cukup positif, sehingga itu juga bisa menopang kinerja si Telkom. Apalagi dengan jumlah pengguna IndiHome yang cukup besar, dan juga pangsa pasar IndiHome di Indonesia itu yang paling besar ya. Jadi mungkin untuk Telkom masih bisa diperhatikan. Dan selain itu juga dari sektor telekomunikasi infrastrukturnya itu ada dari TOWR maupun dari Tebik. Karena kita tahu di era digitalisasi ini perlu infrastruktur juga yang kuat untuk menunjangnya. Salah satunya adalah emiten-emiten menara telekomunikasi seperti TOWR dan Tebik. Nah, yang menarik itu adalah tower ya, karena secara kinerja pun dia masih cukup oke, dan di tengah pandemi juga perusahaan penyewaan menara telekomunikasi ini secara bisnis itu masih cenderung stabil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di sektor lainnya, karena memang untuk perusahaan menara ini kontraknya itu jangka panjang, yaitu sekitar 10 tahunan. Dan juga untuk TOWR yang menarik ketika dia telah mengakuisisi si SUPR, karena dengan dia mengakuisisi SUPR itu TOWR akan mendapatkan tambahan revenue sekitar 2 triliun rupiah, dan juga
nantinya jumlah menara TOWR itu lebih dari 28.000, sehingga itu bisa meningkatkan market share si TOWR, dan juga nantinya balik lagi itu akan berdampak positif juga untuk kinerja top line-nya maupun bottom line-nya. Apalagi Baik. nantinya kita akan memasuki era jaringan 5G yang memang membutuhkan infrastruktur yang kuat, baik itu dari fiber optik maupun dari menara Mbak Nisa, kalau telekomunikasinya. kita lihat dari indeks-indeks dan juga saham-saham yang biasa menjadi sasaran window dressing, ada nggak sih top 5 mungkin emiten-emiten dari LQ45 atau IDX30 ini yang kelihatannya masih lagging begitu, yang dilupakan oleh Sobat Cuan, jadi harusnya bisa koleksi yang ini? Baik, untuk saham-saham blue chip yang memang masih tergolong menarik ya di LQ45 maupun di IDX 30, itu selain dari perbankan yang tadi sudah saya sebutkan, itu juga ada dari saham-saham consumer seperti ICBP, kemudian juga Unilever. Karena Baik. kita berharap di tahun 2022 nanti perekonomian Indonesia juga bisa cenderung lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini juga sudah dinyatakan oleh pemerintah yang memang cukup optimis, dan kalau kita lihat data-data ekonomi juga cukup optimis ya untuk dari dalam negeri, meskipun memang kita masih dihantui sentimen-sentimen global yang tidak pasti. Jadi mungkin untuk saham-sahamnya itu seperti ICBP, Unilever, dan kemudian juga ada Astra. Astra juga cukup menarik karena kalau kita lihat total wholesale-nya itu pertumbuhannya juga cukup positif, yaitu lebih dari 15% di bulan November. Kemudian juga ada dari sektor-sektor properti seperti CTRA, SMRA yang juga masih bisa menjadi saham-saham yang bisa dikoleksi untuk sampai dengan tahun depan. Seperti itu, Pak.